Shalom, Horas Mengenang, kita berjumpa lagi di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini Sabtu 13 Agustus 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Demikian firman Tuhan. Mengenang pada hukum Taurat yang pertama, kita sangat jelas diperkenalkan oleh Tuhan tentang pribadinya, tentang apa yang disukai dan tidak disukai oleh Tuhan. Dari 10 hukum Taurat yang diturunkan kepada bangsa Israel, yang pertama adalah, akulah Tuhan Allahmu, suruh Tuhan kita, jangan ada padamu Allah lain kecuali aku. Jangan ada padamu Allah lain. Itu menjadi titah yang pertama. Maka Tuhan sangat kesal, sangat murka, sangat marah ketika kita menduakan Dia. Dengan apapun. Apalagi dengan berhala-berhala. Dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Seringkali kita dengar bahwa sekarang pada zaman modern ini, berhala sudah digantikan dengan hal-hal lain. Misalnya tentang diri sendiri, tentang egoisme, egosentrisme, selfisme. Kita lebih berpegang pada pikiran dan perasaan sendiri, tak mau lagi mendengarkan firman Tuhan atau suruhan Tuhan atau perintah Tuhan. Lebih mementingkan ego dan kepintaran diri sendiri. Itu benar. Ada orang-orang yang demikian, akhirnya memberhalakan diri sendiri. Mempertuhankan diri sendiri. Meyakini bahwa dirinya lebih tahu, dirinya lebih mampu daripada Tuhan. Secara teori mungkin kita katakan, enggak, aku tidak seperti itu. Tapi secara praktek, ada yang entah sengaja atau tidak sengaja melakukan hal yang demikian. Ada yang mengatakan bahwa kita sudah mempertuhankan, mengidolkan, memberhalakan teknologi. Teknologi bukan dosa. Teknologi tidak salah. Namun demikian ada memang orang yang mempertuhankan teknologi di zaman modern ini. Namun jangan lupa mengenang, sampai detik ini pun masih ada yang memberhalakan ilah-ilah lain, yang percaya akan ilah-ilah lain, yang mengikuti dan menuruti perintah dari ilah-ilah lain. Masih ada orang ketika kehilangan barangnya, bukan menyerahkan kepada Tuhan, namun bertanya kepada petunjuk lain. Entah itu melalui mimpi, entah itu melalui peramal, entah itu apa yang kita sebut dengan dukun, dan yang lainnya. Sampai detik ini masih ada. Bahkan ada yang sampai membela diri. Jangan-jangan
Atau mudah-mudahan itu menjadi jalan dari Tuhan. Apalagi ketika sakit penyakit melanda kita. Kita meminta pertolongan, mencari pertolongan dari hal yang lain. Namun kita harus berani katakan bahwa saya lebih baik mati di dalam Kristus. Saya lebih baik miskin di dalam Kristus daripada saya kaya, daripada saya gabe, daripada saya sehat, tapi karena iblis, karena si jahat, karena kuasa-kuasa lain selain dari Tuhan. Kita harus berani katakan itu. Kita harus tinggalkan semuanya itu. Kita harus jauhi semuanya itu. Seperti Rasul Paulus katakan bahwa hidup kita adalah untuk Kristus, dan mati pun adalah keuntungan. Mati di dalam Kristus pun adalah keuntungan. Itu bukan kesialan. Bukan hal yang menjadi kedukaan abadi, kedukaan sejati. Mati di dalam Kristus pun adalah keuntungan. Orang Israel akan dilepaskan, dijanjikan Tuhan akan dilepaskan dari tangan orang Filistin ketika melepaskan idol-idolnya, berhala-berhalanya, sesembahan-sesembahan yang lain. Menginang kita akan dibebaskan dari kematian kekal ketika kita meninggalkan ilah-ilah lain itu, sesembahan-sesembahan lain itu. Dan kita akan akhirnya bersama-sama dengan Tuhan. Baik hidup, baik pun mati, kita akan tetap di dalam Kristus. Tinggalkan semua berhala itu, lupakan semua itu. Pun kita akan menderita gara-gara itu, kita sakit gara-gara itu. Tapi yakinlah, kita akan hidup di dalam Tuhan. Itulah kebahagiaan mutlak. Kebahagiaan yang paling utama. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Tuhan kami, atas penyertaan-Mu kepada kami dari malam hari sampai pagi yang indah ini. Engkau tetap berada di sisi kami. Untuk itu Tuhan kami mohon kepadamu untuk sepanjang hari ini pun, Tuhanlah kiranya yang sertai aktivitas kami dan perjalanan serta pekerjaan kami. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami, agar kami tetap hanya menyembah kepadamu, tidak menduakan Engkau, dan meninggalkan segala sesembahan-sesembahan atau berhala-berhala lain dalam bentuk apapun yang ada di sekitar kami. Kuatkan kami Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, mampukan kami, agar kiranya si jahat tidak boleh, tidak kuat, tidak berkuasa untuk memenangkan hati dan pikiran kami. Namun Roh-Mu lah yang berkuasa atas hati, pikiran, perbuatan, dan segala tindakan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini yang mengenang. Sampai jumpa di esok hari. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Horas.